Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan kepada kita pada hari ini kita masih dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah 1 Jatinam tahun pelajaran 2021-2022. Apa kabar anak-anakku semuanya? Saya ucapkan selamat datang di SMK Muhammadiyah 1 Jatinam. Semoga awal pertemuan kita ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk melakukan pembelajaran pada 3 tahun ke depan. Ya, pada masa pandemi ini kita harus diwajibkan untuk menahan diri untuk tidak bertatap muka ya anak-anakku semuanya, karena kita harus bersabar lagi untuk bertatap muka di sekolah. Sebelumnya Bu Risa izin dulu untuk membuka masker sehingga saya akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ya, jangan lupa tetap menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa juga yaitu tambah satu lagi 6M, yaitu adalah menghindari untuk bermakan bersama seperti itu. Ya, baiklah anak-anakku, sebelum saya menyampaikan materi, perkenankanlah dulu saya untuk memperkenalkan diri. Katanya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, ini saya tambah lagi, kalau tak sayang maka kita tidak akan cinta, dan kalau kita tidak cinta maka kita tidak akan pernah peduli pada orang itu, baik apa yang dilakukan dan diucapkan. Ya, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, perkenankan Bu Risa untuk menyampaikan materi yang sudah ada di jadwal kalian, yaitu tentang pengenalan budaya, etika, tata krama, dan tata tertib sekolah. Apa saja yang akan dibahas di situ? Silahkan kalian simak dengan baik ya sampai selesai. Jadi, mungkin ada pertanyaan, apa sih itu budaya? Ada yang tahu mungkin? Ya, jadi budaya itu adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan secara turun-temurun oleh generasi ke generasi. Jadi dari generasi satu ke generasi yang lain, kita mempunyai budaya. Budaya itu terdiri dari banyak unsur yang rumit, termasuk ada sistem agama dan politik, kemudian bahasa, adat istiadat, bangunan, kemudian alat, kemudian juga ada pakaian. Contohlah yang kita hadapi di Indonesia. Nah, budaya kita, karena kita tinggal di lingkungan religi, maka agama kita tentu saja agama Islam ya, sebagian besar dari wilayah Jatinam ini ataupun dari Boyolali atau dari Tulung, Karanganom, itu sebagian besar itu adalah budaya Islam dan juga kebudayaan Jawa tentu saja. Nah, kemudian tadi disampaikan juga adanya etika. Apa itu etika? Ya, etika merupakan norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Jadi ini terkait dengan sikap baik dan buruk seseorang. Jadi seseorang itu memiliki etika baik atau buruk. Nah, itu bisa dilihat dari sikapnya, sikap seseorang, sifat yang baik dan buruk. Misalnya ada yang sombong atau ada yang baik dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga disampaikan mengenai tata krama. Apa itu tata krama? Ada yang tahu? Tata krama itu erat kaitannya dengan budaya dan juga dengan etika salah satunya. Karena ini saling berkaitan dengan sikap, kemudian kebiasaan. Nah, tata krama, seseorang yang bertata krama itu karena kebiasaan. Jadi budayanya sudah diterapkan dari kecil oleh orang tuanya. Nah, tata krama sendiri memiliki maksud yaitu adat atau sopan santun yang sering disebut dengan etiket
Nah, ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Jadi, setiap orang pasti memiliki tata krama, ya kan? Kalian juga pasti memiliki ya? Ya. Kemudian, perwujudan dari tata krama ini apa? Jadi, perwujudan dari tata krama ini ada dua. Yang pertama itu adalah individu, kemudian yang kedua itu adalah kelompok. Ini bisa disampaikan di sini ya. Jadi, ada individu dan juga ada kelompok. Nah, individu ini terdiri dari sikap berbicara seseorang. Jadi, sikap berbicara seseorang antara satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Antara saya dengan kalian pun juga berbeda. Ya. Kemudian ada sikap berdiri. Sikap berdiri seseorang pun juga kalau kalian amati memiliki perwujudan yang berbeda. Jadi ada yang mungkin berdiri itu tegap, ada yang berdiri itu sambil mungkin serong dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika berpakaian. Ada yang berpakaian itu ada yang berpakaian sopan, ada yang berpakaian tertutup, ada yang berpakaian saya suka yang pendek, ada yang berhijab, ada yang tidak semacam itu. Kemudian sikap pergaulan seseorang itu merupakan perwujudan dari tata krama. Kalian bisa lihat bagaimana teman-teman yang ada di sekitarmu itu dalam bergaul. Kalau orang-orang yang bergaul dengan bertata krama yang kurang, maka juga perwujudan dari individu pun juga akan berbeda. Dia peduli atau tidak semacam itu juga akan berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap makan dan minum. Nah, sikap makan dan minum seseorang ini juga memiliki yang berbeda juga ya, tentunya ya. Jadi ada yang mungkin ada yang menggunakan tangan kiri, ada yang menggunakan tangan kanan. Nah, tapi kalau sebagian besar dari masyarakat kita itu kebanyakan menggunakan tangan kanan kita, seperti itu. Kemudian juga minum itu juga berdasarkan tata krama masing-masing. Jadi ada yang minum sambil berdiri. Kalian bagaimana? Berdiri atau duduk? Ya, yang baik itu adalah yang duduk. Jadi ketika minum harus diupayakan untuk duduk. Kemudian perwujudan tata krama yang kedua adalah itu secara kelompok. Nah, kelompok ini dibagi menjadi 3. Ada di sekolah, kemudian ada di keluarga, kemudian juga ada di dalam masyarakat. Nah, di kelompok itu pasti sudah terlihat ya, di sekolah itu bagaimana anak-anak itu bergaul. Biasanya kalau anak-anak yang peserta didik itu yang yang pintar atau yang mungkin yang sopan, itu kelihatan nanti. Kemudian di dalam keluarga. Nah, perwujudan kelompok di dalam keluarga itu biasanya anak itu mewakili apa yang diperoleh di rumah. Misalnya, kalau bertemu orang itu menyapa, seperti itu biasanya sudah diterapkan di rumah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu perwujudan kelompok di masyarakat. Nah, jadi di masyarakat sopan santun itu sering kita peroleh, ya tidak? Ya kan? Nah, misalnya ketika bertemu orang menyapa, kemudian juga ada yang orang tua yang sudah sepuh katakanlah itu, bagaimana sikap kita? Apakah kita menolong atau kita hanya membiarkan saja acuh-acuh? Nah, itu diterapkan dalam kehidupan kelompok semacam itu dalam masyarakat. Selanjutnya, apa sih beda dari sopan santun dan tidak sopan? Nah, ini silahkan kalian simak video ini ya. Silahkan kalian simak untuk mendapatkan video ini.
Nah, di sini ada ilustrasi sopan dan tidak ketika memakai seragam. Itu kalau yang sopan itu akan memakai rok, ya tidak. Lalu bagaimana dengan kalian? Kemudian ini dia. Selamat menyaksikan ilustrasinya. Aduh, mau mikir abe lah nyaman. Ekonomi berkecukupan. Alhamdulillah anak kok lah raja katanya pas sekolah, kelar masa sekolah anak. Kelar majer SPP na anak. Tekala tade nyare. Adalah demi membahagiakan seorang anak. Matang anak aja. Lakon pun pas tak sekolah aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga sekolah lah, Jong. Iya, Pak. Senga kok mato kebon atau karan bonjangan jana. Pabojeng ajot, pabojeng asagola. Bagus nenge masyarakat. Adot benteng kabola reban repot angkuy. Senga lo, jok sampai pada bon kakang segila uang. Aru wajib lemu lecet salah didikan. Senga jok nore kakak bon. Iya. Edi. Iya. Bapak kandi sango Arya kun Arya ngejojon. Senga jok ngalandin kanjana jok nico. Edi. Iya. Iyalah, ingat teh. Oh, enggak, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kelap aten di anak-anak roh. Asana tangana ria se nomor 2 lah bagus di untuk kok. Tertak mengecewamu kok. Nah, ini bisa digambarkan ya bahwasanya ada bapak yang memiliki 2 anak dengan karakter yang berbeda, yang sopan dan juga yang tidak. Kalian amati bagaimana perbedaan antara yang sopan dan tidak. Dan coba kalian juga kita introspeksi, kita termasuk yang mana ini di antara keduanya ini? Ya. Aduh ibu pak. Ya berapa jauh? Ya Allah. Alek benar ya sama ibu nak. Nah lain kayak ini kok aja. Aduh ibu beli kacang deh gun. Mar pak. Mama. Ayo. PC tarik gun. Inah. Uji 0 kabeh. Dengos bu. Kulion. Ya. Tuh. Engkau telur ibu nak. Jadi nak cukup dong. Abo. Memang ibu guna oleh apa? Ih. Kok. Boleh pak, minta boleh kok kawan. Apa boleh dong? Boleh ibu kok. Sepeda pak ninja pak sini. Dong. Ben beniana ring soki. Inah. Kok teronoron nah. Ben anak ring tak andi. Inah. Yo saking ngebon tawala. Meskipun dengan bahasa yang berbeda dari kita dan kita tidak paham, tapi dari sikap yang diwujudkan oleh anak ini bisa kita tangkap ya teman-teman ya. Jadi anak ini termasuk sopan atau tidak ini? Nah, kalian bisa menilai ya ini termasuk sopan atau tidak. Dan semoga kita tidak termasuk anak yang ini ya. Jadi semoga saja kita menjadi anak yang nomor 1 tadi, yang pertama kali tadi. Enggak, belum kusenga Pak Uku Iya dong, enggak, mangga doa. Ya, nah, bocang buat. Lah,
Aneh kok sih nomor dong. Kotak sekarang. Tadi peraturan sekarang. Ku naik dorong melulu. Nah, dari dua sikap anak yang tadi kita lihat itu berbeda ya. Nah, ini juga dilanjutkan dengan yang ini. Sampai tak nemu rajo. Pakane kun koro. Ini contoh kedua Tak nemu rajo. dari anak. Nanti bisa membedakan sopan dan tidak itu seperti apa. Lah mikir abo parah. Aku nang are tak nemu kelakuan boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dong? Ngare, Pak. Iya dong. Kenapa na? Sakit dong. Tidak apa-apa na sakit. Ngomong lebot, Pak. Iya. Bon jadi mang kada sekolah. Nah, anak ini tadi yang anak yang pertama tadi Kok malan na. ketika di masyarakat pun berbeda. Ake na penter. Ketika dia bertemu dengan orang yang lebih tua dari dia menyapa, kemudian dia juga mencoba mendengarkan keluh kesah dari orang yang dijumpainya ini. Seperti itu nih, kita percepat saja. Ini kasih lihat aku mang gitu. Nek lambat. Nah, sopan santun ini bisa dilihat dari orang. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Anak yang menurut kalian sopan atau tidak tadi ya? Ya, tidak sopan ya ini ya. Anak Nah, pasti jelepat dari penampilannya pun sudah terlihat. Sepatu tidak digunakan, kemudian juga Enaknya nah, ngapain ya? lihat lagi bagaimana anak ini Abolos boy bersikap sopan atau tidak ini terhadap bapak yang sedang mencari rupiah. Kita menilai, ya. Dan siapa dong nak? Siapa tuh boleh main lorong? Andi ada sopan satu sama sekali bos. Timnah. Are rebo dong. Siapa main sedap? Aja Apa yang dilakukannya tidak pantas untuk ditiru ya teman-teman ya. Jadi dia tidak membantu, tapi justru malah merepotkan, mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu tadi salah satu bentuk atau contoh dari perilaku tidak sopan dan juga sopan. Tentunya dari peristiwa atau ilustrasi tadi kalian bisa membedakan mana sesuatu yang sopan atau mana sikap karakter yang sopan dan mana karakter yang tidak sopan. Nah, sebagai seorang anak terdidik seharusnya kita bersikap sopan terhadap baik itu kepada orang tua ataupun kepada orang lain di sekitar kita, yang muda maupun yang sudah tua. Dan juga ketika di lingkungan sekolah pun kita harus bersikap sopan. Nah, kemudian dari yang sudah kita bahas sebelumnya tadi tentang sopan dan tidak sopan, bagaimana sih bentuk-bentuk sopan yang diinginkan itu? Yang mungkin diinginkan oleh orang tua, oleh guru, atau bahkan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah sikap motorik. Sikap motorik itu adalah sikap atau perilaku pribadi seseorang. Jadi sikap dari dia bergerak, terus berjalan, sikap makan dia, kemudian juga sikap mungkin ya dari gestur tubuh lah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sikap dan cara penghormatan. Jadi bagaimana cara dia itu menghormati orang lain yang ada di sekitar dia. Tadi bisa dilihat dari contoh tadi, bagaimana cara menghormati orang lain. Ketika mau ke sekolah ya pamit kepada orang tua dengan mencium tangan, mengucapkan terima kasih karena sudah diberi uang saku, malah justru bukan dengan mencerca atau tidak suka dengan uang yang diberikan dan minta tambah seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap dan cara berpakaian dan berdandan. Bisa dilihat tadi dibedakan antara dua tadi, bagaimana dia berpakaian dan juga berdandan, berbeda ya. Jadi yang sopan itu menggunakan pakaian yang lengkap, kemudian yang rapi, dandannya juga dengan rambut yang rapi, kemudian juga tidak berlebihan semacam itu. Kemudian
Selanjutnya, sikap perilaku dalam pergaulan. Jadi bergaul dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Itu bisa terlihat ya itu ya bentuk sopan santunnya itu. Jadi pergaulannya biasanya orang-orang yang sopan itu bertemannya juga dengan orang yang sopan, dengan yang baik seperti itu. Dan juga bisa menghargai orang lain di situ dalam bergaul itu, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap dan tata cara makan dan minum. Nah, ini juga bisa terlihat dari sopan santun teman-teman. Bagaimana bentuknya? Ya, tentu saja dari cara makannya. Dari cara makannya dia akan dikatakan sopan ketika dia itu makan di tempat duduk, makan sambil duduk, kemudian minum juga sambil duduk, kemudian tidak terburu-buru misalkan, kemudian juga makannya itu tidak bersuara, jadi dengan tenang. Baiklah para peserta didik, kita tadi sudah mengetahui mengenai apa itu budaya, kemudian juga apa itu etika, dan apa itu tata krama, dan kita bisa membedakan mana yang sopan dan mana yang tidak. Seperti itu ya. Jadi tiga tadi antara budaya, etika, dan tata krama saling berkaitan. Nah, untuk ketiganya itu akan mendukung kalian dalam melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Apa saja itu tata tertibnya? Jadi SMK Muhammadiyah 1 Jatinom memiliki tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah tertib hukum. Apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan tertib hukum ini? Yaitu kalian diwajibkan untuk menjaga nama baik alma mater SMK Muhammadiyah 1 Jatinom. Jadi ketika di luar SMK Muhammadiyah 1 Jatinom dan juga di dalam SMK Muhammadiyah 1 Jatinom, kalian harus menjaga nama baik kita. Misalnya ketika di depan itu kita bersikap sopan, jadi di luar itu bersikap sopan. Ketika ada tamu dengan guru, seperti itu kita bersikap sopan. Kemudian juga yang sering terjadi adalah mungkin ini ya, di luar itu kadang ada anak yang merokok ataukah mungkin minuman keras seperti itu, tapi tidak di SMK kita seperti itu, karena saya yakin kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, tertib yang kedua adalah tertib berorganisasi. Apa itu tertib berorganisasi? Jadi tata tertib yang berkaitan dengan organisasi sekolah. Peserta didik khususnya kelas 10 itu diwajibkan untuk mengikuti organisasi yang ada di sekolah atau di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom. Apa saja itu? Yang pertama ada HW, kemudian ada BTA, kemudian ada lagi IPM, kemudian ada safety reading, kemudian juga ada tapak suci, marching band, dan ada beberapa lagi. Nah, untuk organisasi yang diwajibkan, yang wajib diikuti oleh kalian itu adalah HW dan BTA, dan semoga pandemi segera berakhir sehingga kalian bisa melaksanakan organisasi yang ada di sekolah ini, seperti itu. Kemudian tertib yang ketiga itu adalah tertib upacara. Jadi ketika kalian itu nantinya masuk di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom sudah bertatap muka, maka kalian anak-anakku itu wajib untuk mengikuti upacara yang diselenggarakan di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom. Tepatnya nanti di lapangan sebelah selatan ya, gitu di situ. Jadi biasanya dilaksanakan 1 bulan itu 2 kali atau mungkin ada hari-hari khusus, misalnya ada hari pendidikan dan lain sebagainya. Jadi biasanya 2 kali, di awal bulan ataukah di tanggal 17, macam itu. Dengan menggunakan pakaian yang ditentukan. Selanjutnya adalah tertib administrasi. Nah, tertib administrasi ini kaitannya dengan administrasi sekolah. Jadi misalnya mungkin dalam mengumpulkan tugas, kemudian juga dalam membayar SPP, nah itu juga diharapkan untuk tepat waktu. Jadi untuk pembayaran SPP dimohon untuk membayar sebelum tanggal 10. Jadi setiap bulannya itu sebelum tanggal 10 kalian sudah membayarkan SPP-nya di kasir. Kemudian tertib yang kelima adalah tertib bersikap. Jadi sebagai peserta didik SMK Muhammadiyah 1 Jatinom harus menjaga sikap. Jadi sikap kalian ketika di sekolah maupun di luar. Sikap yang baik bagaimana? Tadi sudah disampaikan.
kalian sudah dewasa, tentunya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk semacam itu. Kemudian apalagi tertib yang selanjutnya? Tertib yang selanjutnya adalah tertib berbusana. Nah, tadi di ilustrasi yang Bu Risa sampaikan tadi, tentunya kalian sudah bisa memahami ya bagaimana tertib berbusana itu. Jadi di SMK Muhammadiyah 1 Jatinam ini ada peraturan untuk menggunakan seragam sesuai pada waktunya. Jadi sesuai jadwal. Nanti akan disampaikan ketika nanti mungkin akan masuk, karena ini masih pandemi, jadi belum disampaikan. Nanti ketika sudah masuk akan disampaikan seragam apa atau busana apa yang harus dikenakan. Yang pastinya ada aturannya untuk siswi itu harus pakaian yang digunakan itu untuk atasannya itu harus panjang tentunya. Kemudian di luar, jadi tidak boleh dimasukkan. Nah, itu juga harus ditaati ya. Jadi tidak boleh dimasukkan. Jadi tetap dikeluarkan dengan panjang paling tidak sampai lutut. Kemudian kalau yang putra itu biasanya pakaiannya yang atasan dimasukkan ke dalam celana, kemudian memakai sabuk semacam itu. Kemudian juga pakaian rapi, ada lengkap dengan bednya semacam itu. Kemudian juga apalagi sesuai waktunya. Jadi ketika pembelajaran biasa yang menggunakan seragam yang sudah ditentukan pada hari itu. Kemudian kalau misalnya praktek yang menggunakan seragam praktek, karena ada seragam prakteknya kan besok kan. Kemudian kalau olahraga juga menggunakan pakaian olahraga. Jadi jangan sampai ketika nanti teman-teman atau kalian itu olahraga justru menggunakan pakaian biasa, kemudian pelajaran karena habis olahraga tidak mau ganti, tidak seperti itu ya. Kemudian tertib yang ketujuh adalah tertib berdandan. Nah, ini berlaku bagi baik siswa maupun siswi, terutama siswi. Nah, sebagai seorang siswi, hendaknya nanti sebaiknya berdandanlah yang ala kadarnya, jadi yang natural kalau kata sekarang ini. Jadi yang natural, tidak berlebihan, tidak mencolok, tidak bersolek yang berlebihan, dan juga menunjukkan bahwa kalian itu adalah siswi yang siswi muslimah karena kalian kan berhijab semacam itu ya. Kemudian kalau bagi siswa putra bagaimana Bu? Kalau bagi peserta didik yang putra, itu pun juga ada tertib berdandannya. Apa itu? Jadi tidak menggunakan perhiasan. Nah, itu kan salah satunya. Kemudian rambut harus dipotong yang rapi, tidak gondrong. Kemudian tidak disemir semacam itu. Jadi rambut harus hitam. Kemudian mungkin juga dari segi sepatu semacam itu juga ditertibkan lagi. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tertib mengikuti pelajaran. Jadi harus mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Nah, kalau di masa pandemi ini ya mengikuti pelajaran secara daring. Jadi mengikuti ya presensi melalui aplikasi, mungkin nanti yang akan digunakan sudah biasanya aplikasi Google Classroom ya. Nah, itu mengikuti. Kemudian ada tugas dari guru mengerjakan. Kemudian ada 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 kerjaan yang harus dikerjakan ya dikerjakan, kemudian ada soal ya dikerjakan, kemudian juga kalau tidak tahu bisa bertanya kepada guru yang bersangkutan. Nah, itu kalau daring. Kalau misalnya nanti sudah masuk dan kita mengikuti pembelajaran tatap muka, itu pun juga sama. Jadi masuk jam 7, kemudian mengikuti pembelajaran setiap setiap mata pelajaran yang diikuti, jadi tidak bolong-bolong, kemudian pulang pun juga tepat waktu, jadi tidak pulang sebelum waktunya, jangan sampai tersisa atau bolos ya istilahnya seperti itu. Selanjutnya adalah tertib masuk dan meninggalkan sekolah. Jadi ketika besok masuk, itu ya masuk jam 7 sudah harus sampai di sekolah. Kemudian kalau meninggalkan sekolah juga masuk itu nanti sepeda motor diparkirkan yang rapi, kemudian menuju kelas dengan tertib. Kemudian juga ketika meninggalkan sekolah pun juga sama. Jadi meninggalkan itu ya yang rapi, kemudian tidak tidak berebutan semacam itu. Kemudian juga yang dengan keadaan yang bersih semacam itu. Kemudian tertib kelas.
Apa tuh tertib kelasnya? Jadi kalian harus bisa menjaga apa namanya ya, keasrian, kebersihan dari kelas kalian nantinya. Nanti kalau ketika kalian masuk, nanti kalian harus bisa menjaga kebersihan kelas itu. Mungkin dengan menambahkan aksesoris, menambahkan hiasan-hiasan dinding sehingga lebih menarik dan menambah semangat atau menambah motivasi kita dalam belajar. Seperti itu. Jadi itu tadi tata tertib yang harus dimiliki oleh peserta didik di SMK Muhammadiyah 1 Jatinong. Nah, itu tadi peraturan yang harus ditaati oleh peserta didik. Nah, kemudian apa yang akan terjadi jika peserta didik itu melanggar dari tata tertib yang sudah ditentukan? Tentu saja ada sanksinya. Nah, sanksi apa saja? Ini dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama itu adalah ketika kalian melanggar peraturan, maka ada peringatan lisan dari guru BP dan juga mungkin dari wali. Nah, kalau sudah peringatan lisan itu tidak diperkenankan, tidak diindahkan, maka ada pembobotan indeks pelanggaran. Apa itu pembobotan indeks pelanggaran? Jadi nanti ketika kalian nanti masuk akan ada buku saku yang berkaitan dengan bobot indeks pelanggaran. Jadi ketika nanti kalian itu melanggar, maka akan mendapatkan poin di situ. Nah, ketika poinnya itu sudah mencapai maksimal, maka akan ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian lalui. Seperti itu ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh guru BP mengenai pembobotan indeks ini. Jadi di situ sudah tertera dari mungkin segi perapian, kemudian dari segi bersikap, kemudian juga dari segi yang lainnya. Kemudian setelah pembobotan indeks itu mencapai katakanlah nilai 10, nah itu ada peringatan tertulis yang diketahui oleh orang tua. Jadi kalau pelanggarannya sudah banyak, maka akan diberi peringatan tertulis oleh BP dan nanti diketahui dengan tanda tangan orang tua. Jangan sampai ini terjadi kepada kalian ya. Jadi semoga saja ini tidak terjadi kepada peserta didik kelas 10. Kemudian, kalau peringatan tertulis itu juga masih saja melakukan pelanggaran, maka ketika peringatan tertulis itu yang bersangkutan akan mendapatkan pembinaan dari guru BP atau guru BK, bimbingan konseling. Jadi nanti ada pembinaan untuk peserta yang melanggar tadi. Jadi ada pembinaan dari guru BP, mungkin ditambah dengan wali kelas, seperti itu ya. Setelah pembinaan, kalau sudah tidak ada perubahan, masih sama, masih tetap melakukan pelanggaran, maka mohon maaf, kalian nanti akan dikembalikan kepada orang tua. Jadi dengan kata lain, kita sudah menyerahkan kepada orang tua dan kalian tidak akan bersekolah di SMK lagi. Seperti itu. Jadi ini sanksi yang harus kalian ingat, yang harus kalian renungi. Jadi jangan sampai sanksi-sanksi yang ada di sini ini akan menimpa kalian semua. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ya, itu tadi semuanya sudah saya sampaikan mengenai tata krama, budaya, etika, kemudian dari tata tertib sekolah sampai sanksinya. Untuk yang terakhir, nanti silahkan kalian sampaikan apa saja tata krama yang telah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Misalnya, di lingkungan keluarga, apa sih yang sudah kalian lakukan? Misalnya, kalau mau sekolah, pamitan sama orang tua, atau mungkin membantu orang tua, kalau makan sambil duduk, tidak bersenda gurau, dan lain sebagainya. Kemudian di sekolah itu bisa ketika kalian di SMP kemarin, ataukah mungkin ketika di sini, ketika kalian menghubungi guru atau menghubungi pihak sekolah seperti apa. Kemudian juga di masyarakat. Apa sih yang sudah kalian lakukan di masyarakat itu? Bagaimana kalian bertata krama semacam itu. Nah ini nanti silahkan kalian
seperti panduan yang sudah diberikan, kalian tulis di dalam kertas, kemudian difoto dan dikirimkan di grup WA yang akan dikoordinasi oleh guru pendamping. Nah, terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan kalian menjadi anak-anak yang bertata krama yang baik, bertata krama yang sopan dan santun, dan tidak mengecewakan orang tua kalian. Seperti itu, terima kasih dari saya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Semoga sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan semoga kita bisa bertatap muka lagi. Sekian. Astaghfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.